Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ke kami. Perkenalkan, nama saya Elis dan saya menjalankan riset ini dengan judul Analysis of Wikipedia Content Quality and Toponymy bersama rekan saya, Syahriani. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan latar belakang sih, kenapa kami mengambil penelitian ini. Jadi, em, saat ini semua orang tahu bahwa mungkin Wikipedia adalah salah satu ensiklopedia yang lumayan terkenal lah, yang orang-orang itu eh, mencoba untuk mencari tahu hal-hal yang mereka ingin tahu di Wikipedia. Namun di kalangan akademisi kan Wikipedia tidak boleh digunakan ya, karena dia bisa diedit oleh siapapun. Sehingga ini kayak mendapat dia kurang kredibel seperti itu. Nah, untuk dari sini kita berangkat dari hal-hal seperti ini, kita mencari tahu, memang apakah benar bahwa Wikipedia ini tuh tidak kredibel atau kurang. Nah, berangkat dari situ, kita mencoba fokus di satu pembahasan yang dimana kita akan mengecek apakah kualitas konten tersebut di Wikipedia ini beneran kurang tervalidasi atau istilahnya tidak membantu kita gitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan seperti itu. Kemudian dalam penelitian ini kita menggunakan pendekatan kualitatif dengan kasus studi pustaka. Jadi kita memang hanya kita mencari artikel yang fokus ke toponimi, kemudian kita mencari sumber-sumber yang terkait seperti itu. Dari mana kita bayangkan Wikipedia itu mempunyai banyak artikel dan kita tidak bisa benar-benar mencari semua artikel yang bertopik toponimi. Jadi, tapi di dalam Wikipedia itu terdapat kategori. Kategori yang memudahkan kita untuk mencari artikel-artikel yang terkait toponimi. Dengan caranya misalnya tinggal mengunjungi Wikipedia, kemudian mengetik kategori *2 toponimi. Itu kita akan menemukan artikel-artikel yang sudah dikategorikan untuk masuk pembahasan toponimi. Walaupun di sub-subbabnya itu akan banyak hal terkait, misalnya ada yang berdasarkan penamaan nama-nama pahlawan misal, atau nama-nama daerah di mana gitu. Hal itu ada. Dan mungkin bisa jadi ada juga artikel-artikel Wikipedia yang belum masuk ke situ. Kalau belum, tapi yang kita analisis di sini adalah yang sudah masuk kategorinya, yang sudah ada tag kategori toponimi seperti itu. Dan sama saat ini yang di sini itu yang masuk di kategori umum toponimi sekitar 29 seperti itu. Itu akan selalu bertambah setiap kontributor memberikan tag artikel toponimi di artikel Wikipedia. Seperti itu. Kemudian di dalam Wikipedia itu ada banyak jenis-jenis artikelnya. Salah satunya adalah feature artikel atau yang kita sebut dengan artikel pilihan. Di sini dijelaskan bahwa artikel pilihan adalah artikel-artikel terbaik di Wikipedia yang ditentukan oleh komunitas sebelum dimasukkan ke dalam daftar ini. Artikel-artikel tersebut dinilai dan dibahas di Wikipedia. Jadi, kalau ingin masuk feature artikel ini, berarti ada kelayakan di situ yang harus kita terkait, misalnya keakuratannya, kemudian kenetralannya, kelengkapan di artikelnya, termasuk gaya penulisan. Tentu isinya juga dibahas di situ. Kemudian kami juga mengambil salah satu sampling di artikel pilihan ini. Sebenarnya artikel pilihan ini kan bisa teman-teman jumpai di Wikipedia. Namun tidak semua orang tahu bahwa itu tuh ada loh yang seperti ini. Nah, seperti itu untuk feature artikel. Selain feature artikel, karena ini kan yang sudah artikel pilihan. Kemudian kami mengambil data lain, yaitu dari artikel rintisan. Artikel rintisan ini artikel yang istilahnya belum komprehensif untuk membahas satu topik tertentu. Jadi dia masih perlu dikembangkan lagi.
Jadi kita akan membandingkan dua artikel untuk mengetahui apakah artikel tersebut bagus atau tidak. Kemudian, dari mana kita mengetahui artikel itu bagus atau tidak, dan sesuai dengan pembahasan toponimi atau tidak, yang pertama kita menggunakan notability, atau kalau di bahasa Indonesia itu kelayakan artikel. Di Mbak pembahasan, Elis, ya, mohon izin Mbak, 3 menit lagi ya. oh seperti itu. Oh ya baik Bu, kalau begitu ini saya percepat aja. Dan kelayakan artikel ini bisa dicek, ada 4 pembahasan, nanti teman saya yang akan menjelaskan. Dari terpercaya, subjek yang independen, kemudian ada satu lagi, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut sama teman saya. Kemudian, Mungkin langsung langsung di kayak analisis pembahasan ya. aja ya. Iya, Analisis. Research and baik. discussion. Iya. Ini untuk metodenya, kemudian pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Elis. Suara saya terdengar? Ya, Iya. terdengar Mbak. Terima kasih Mbak Elis. Mbak Saryani ya. Ya. Baik, Silakan sama Mbak. Ibu dan Bapak semua yang hadir. Perkenalkan, nama saya Saryani. Saya akan melanjutkan presentasi analisis of Wikipedia content on toponimi. Riset dulu, tolong Mbak. Oke, berdasarkan hasil riset kami itu ada hasil penelitian itu ada dua. Yang pertama, toponimi sebagai komunikasi yang mencerminkan identitas dan dinamika sosial. Yang kedua, terdapat variasi dalam kualitas artikel dan sumber-sumber relevan yang mendukung. Dalam hal ini, saya akan membahas dari kategorinya ada dua, yaitu artikel pilihan dan juga artikel rintisan. Untuk artikel pilihan yaitu pemilihan artikel itu yang pertama adalah Gunung Tambora. Pada artikel ini pembahasan yang signifikan itu adalah Gunung Tambora ini merupakan gunung yang aktif dan terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, ya kan? Itu dibuktikan dalam sumber rujukan kami yaitu judulnya The Great Tambora Eruption tahun 1815 dan its aftermath. Nah, sumber ini kami dapatkan dari jurnal Science yang berada di Amerika, yaitu American Association for the Advancement of Science. Eh, Namun dalam etimologinya, di artikel Gunung Tambora ini tidak ditemukan penjelasan yang mendalam terkait asal-usul penamaan Gunung Tambora. Itu secara etimologi. Jadi kalau toponimi ini kami membahasnya ada 3, Bu. Yang pertama etimologi, yang kedua budaya, yang ketiga geografis. Saya akan lanjutkan ke budaya ya, Bu ya. Dan pembahasan terkait budaya di artikel Gunung Tambora ini itu tidak ada ditemukan. Hanya saja di bagian pembuka artikelnya ini menjelaskan Gunung Tambora ini memiliki 2 jalur pendakian yang biasa digunakan untuk mencapai puncak. Eh, Dalam paragrafnya tertulis yaitu pada musim panas tahun 1816, negara di belahan utara menderita karena kondisi cuaca yang berubah disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Inilah yang kami ambil sebagai sampel. Sementara yang ketiga, dilanjutkan dengan pembahasan yang terkait dengan geografisnya. Gunung Tambora ini secara komprehensif membahas mulai dari letak, sejarah letusan yang mengakibatkan perubahan cuaca yang tadi saya jelaskan, lalu hancurnya flora dan fauna, dan pada subbabnya itu terdapat tabel perbandingan letusan Gunung Tambora dan juga gunung lainnya. Artikel ini juga terdapat infobox seperti yang terlihat di PPT. Itu menunjukkan letak geografis yaitu koordinat, unsur geologi seperti usia batuan, jenis gunung, busuk vulkanik, letusan terakhir, dan juga bukti arkeologi, ekosistem, dan galeri-galeri foto-foto Gunung Tambora. Jadi, berdasarkan simpulan kami terkait dengan artikel pilihan studi kami di artikel Wikipedia di pembahasan tentang Gunung Tambora ini merupakan tidak memiliki bagian etimologi yang mendalam. Tidak ada pembahasan itu, tidak ada juga mengandung sedikit diskusi budaya dan menyediakan bagian geografis yang secara rinci. Dengan 38 catatan kaki dan mempunyai rujukan ilmiah, salah satunya yaitu tadi judulnya The Great Tambora Eruption tahun 1815 yang terdapat di
Jurnal Science IES. Lalu untuk sumber independennya, dia juga sangat independen karena ada penyajian sumber atau jurnal Pak, ilmiah. waktunya sudah habis ya. Boleh langsung di conclusion aja. Oke, conclusion. Mbak. Oke, terima kasih untuk Saryani atas pembahasannya terkait Gunung Tambora. Untuk conclusion dari presentasi kami, itu bahwa artikel Wikipedia itu, jika ingin mencari hal-hal yang sebaiknya menggunakan artikel pilihan, karena dia lebih komprehensif. Walaupun kita tetap harus melakukan pengecekan ulang pada sumber rujukannya. Seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi ke depannya, bahwa teman-teman seandainya artikel tersebut masih artikel rintisan, kita bisa menambahkan sumber rujukan itu. Seperti itu. Tentu sumber rujukannya diambil dari jurnal-jurnal ilmiah atau buku yang terpercaya. Seperti itu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.